Saat ini, bahkan para anggota gereja pun telah mengetahui hal ini dengan baik. Seluruh umat manusia telah mewarisi dosa yang dilakukan Adam dan Hawa karena mereka memakan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Namun, tanpa memahami prinsip bagaimana kita dapat memperoleh hidup yang kekal, mereka gagal untuk memahami sepenuhnya pentingnya Paskah dan betapa berharganya Tuhan yang membawa Paskah. Dalam kitab Kejadian, Tuhan berkata tentang pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat dan pohon kehidupan, mengajar kita bahwa pohon kehidupan mengacu pada buah yang memberikan hidup yang kekal kepada mereka yang memakannya. Dalam Matius pasal 13, Tuhan berjanji untuk mengungkapkan segala sesuatu yang tersembunyi sejak penciptaan dunia melalui perumpamaan. Lalu, apa sebenarnya pohon kehidupan yang disebutkan dalam perumpamaan Taman Eden? Untuk menyelamatkan umat manusia, yang ditakdirkan untuk mati setelah makan dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Jalannya harus dibuka bagi mereka untuk makan dari pohon kehidupan. Meskipun memakan buah pohon kehidupan memperoleh hidup yang kekal, Tuhan menghalangi jalan untuk mencegah mereka yang telah memakan buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat untuk mendekatinya. Dalam Kejadian pasal 3 ayat 23, tertulis, "Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Para malaikat dengan pedang yang menyala, dengan ketat menghalangi jalan menuju pohon kehidupan, memastikan para pendosa tidak dapat mendekatinya. Akibatnya, tidak ada seorang pun yang dapat sembarangan mendekati pohon kehidupan." Lalu, pohon kehidupan yang dicatat dalam Kejadian digambarkan melalui perumpamaan, tetapi apa sebenarnya kenyataannya? Apa yang ingin disampaikan Tuhan dengan menggunakan perumpamaan ini? Bagi mereka yang belum menemukan jawaban ini dan menyatakan, "Aku bisa masuk sorga, aku akan diselamatkan," atau "Aku telah menerima pengampunan dosa," ungkapan seperti itu tidak benar. Ketika kita memahami dengan jelas, mengapa Tuhan memberi kita hari raya kehidupan yang disebut Paskah hari ini, kita dapat menyadari bahwa rahasia sorga yang kekal dan pohon kehidupan di Taman Eden telah tersembunyi di dalam kebenaran Paskah. Kepada umat manusia, yang menjadi fana setelah makan dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, Tuhan mengungkapkan ajaran ini. Barang siapa makan dari pohon kehidupan, ia memiliki hidup yang kekal. Mari kita buka Yohanes pasal 6 untuk melihat apa kenyataan pohon kehidupan itu. Pasal 6 ayat 53. Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai apa? Mempunyai hidup yang kekal." Di Taman Eden, manusia harus makan apa untuk memperoleh hidup yang kekal? Dikatakan bahwa harus makan dari pohon kehidupan untuk hidup yang kekal. Dalam Yohanes pasal 6, Yesus berkata, "Kamu harus makan daging anak manusia dan minum darahnya untuk memiliki hidup yang kekal." Hanya ada satu cara Tuhan memberikan hidup yang kekal kepada umat manusia. Tuhan telah memberi kita satu jalan. Dan apakah kenyataan perumpamaan ini? Apa yang terjadi ketika kita memakan daging Yesus dan meminum darahnya? Dia berkata, mereka akan memiliki hidup yang kekal. Oleh karena itu, daging dan darah Yesus melambangkan pohon kehidupan di Taman Eden. Kenyataan pohon kehidupan adalah daging dan darah Yesus.